ketika Hawa dialog, dia buka terus dialog itu dengan setan. Jadi Bapak Saudara, kalau engkau sedang berdialog dengan seorang, engkau tahu ini ada mengandung sesuatu yang tidak beres. Terus dalam dialog itu mendorong engkau untuk melakukan keinginan yang tidak beres. Ini pencobaan. Hati-hati, suruh ada dialog langsung dan tidak langsung. Dialog langsung, orang berbicara kepada engkau. Waktu engkau nonton TV, waktu engkau melihat media, ada dialog komunikasi tidak langsung. Misalnya tentang COVID dan bla bla bla. Ya, ada orang tertentu, saudara, sampai saat ini percaya, saudara, COVID itu penyeleksi umur 50 ke atas. Maka dia simpulkan dia tidak akan keluar rumah, dia terus di dalam rumah karena dia merasa sudah umur 50 tahun ke atas. Nah, saudara bisa bayangkan kenapa dia sangat proteksi diri seperti itu. Ya karena komunikasi yang langsung atau tidak langsung. Sehingga dia membangun jati dirinya seperti itu, jadi penakut luar biasa. Nah, jadi dalam bagian inilah saudara, setiap kita boleh waspada terhadap COVID. Tapi jangan parno-parno juga. Jangan berlebihan-lebihan juga. Begitu. Nah, kembali lagi saudara. Jadi dalam bagian inilah saudara, segala sesuatu dialog, segala sesuatu komunikasi, segala sesuatu bujuk rayu yang memunculkan keinginan kita melawan kehendak Tuhan, yang memunculkan keinginan kita tidak bergantung sama Tuhan lagi, yang memunculkan keinginan kita tidak hidup dalam kesucian lagi, itu pencobaan dunia. Harus dilawan dalam nama Tuhan Yesus. Nah, nanti kita akan bahas juga dalam kasus Simon atau Samson. Sama, saudara. Apa bedanya dengan Yusuf? Nanti kita bahas, sama. Gitu. Jadi kita bisa melihat bedanya adalah dia tidak punya mental peperangan iman seperti Yusuf. Dia terus berdialog dengan Delila. Bahkan 3 kali dia sudah mau dikerjain Delila. Masih tetap cinta. Ini matanya buta. Makanya cinta itu dibilang buta, yaitu Samson. Ya, jadi udah 3 kali perempuan ini menipu dia, ingin menjahatkan dia, tetap cinta. Bodoh sekali. Kuat tapi bodoh karena cinta. Ini ada dalam sejarah. Ketika kita bisa melihat Adam dan Hawa di dalam unsur afeksi, ya, ini sebagai suatu kepuasan yang tidak suci di dalam memakan buah yang terlarang itu. Maka sebagai akibatnya manusia telah kehilangan gambar Allah dalam pengertian terbatas, bukan terhilang secara total, melainkan merasa ada satu bersalah dan rusak secara total. Sama ya, rusak sama sekali. Dan jatuh di bawah kekuasaan maut. Nanti akan saya ulang juga. Nah, Kejadian 3:19, Roma 3:23, Roma 5:12, 6 dan 23 itu menjelaskan kepada kita. Akhirnya di sini kita lihat jati diri Adam dan Hawa ketika jatuh, kehilangan rasio untuk memuliakan Tuhan, kehilangan keinginan untuk terus hidup dalam ketaatan, dan sekarang yang ketiga, dia mendapatkan kepuasan, afeksi, tapi kepuasan yang mendatangkan rasa bersalah, kepuasan yang akhirnya merusak jati diri. Nah, di sini kita melihat, saudara, inilah 3 variabel yang akan menjadi satu pola untuk kita membahas tadi case kita. Jadi rasio, kehendak, afeksi, menyangkut masalah kepuasan. Ini dipermainkan oleh dunia melalui tawaran-tawaran yang indah, melalui bentuk ancaman-ancaman melalui COVID dan lain-lain. Ini bisa ditawarkan. Maka seorang marketing selalu ingin menawarkan seorang untuk merasa punya kenyamanan. Jikalau dia melakukan ini, beli sesuatu, dan ini. Paling kepuasannya di dalam itu hanya sementara saja. Ada orang mengatakan, waktu kita sedang muda, kita ingin punya rumah yang besar. Kita ingin punya segala sesuatu yang bernilai besar. Apapun untuk menunjukkan diri kita itu lebih daripada orang lain. Waktu kita tua, kita baru tahu. Kita menjadi orang yang kecil, dimasukin di satu kamar, tempat yang kecil, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa di tempat tidur yang kecil, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, hanya dikasih modal remote yang kecil.
Dan akhirnya dari situlah kita tahu kita menjadi orang yang kecil di tempat yang paling kecil. Dan waktu kita meninggal dikasih tanah juga yang paling kecil. Ya. Dan sudah dibakar, dikasih tempat di dalam pot juga tempat yang paling kecil. Maka nggak ada abu itu, wih nanti kalau papa meninggal jangan lupa, habis dibakar kasih abu yang besar ya. Kalau bisa 7 kali 10. Taruh di pintu gerbang. Enggak saudara, waktu dititipkan di rumah abu, dikasih tempat yang paling kecil. Jadi saudara, disitulah saudara ingin menunjukkan kepada kita, hidup kita ini hanya sebentar. Kita ini bisa menjadi orang yang fana. Tapi sebaliknya kita bisa menjadi orang yang kecil, tapi terus-menerus melakukan perkara yang besar bagi Tuhan. Kita menjadi orang yang terbatas, yang lemah, tapi setelah kita diperbarui oleh Kristus, kita menjadi orang yang berharga. Maka ketika kita hidup pun, walaupun kita sudah tua, Paulus katakan, tapi jiwanya terus meningkat kepada Tuhan. Kenapa orang bisa seperti ini? Karena ada rahasia hidupnya berelasi terus dengan Kristus. Jadi kepuasan kita adalah bukan berdasarkan apa yang kita miliki. Saya ulangi. Kepuasan kita yang sejati adalah bukan berdasarkan apa yang kita miliki. Tapi kepuasan kita karena kita melihat kita sudah dimiliki oleh siapa. Kalau kita sudah dimiliki oleh Kristus, dan engkau ada di tangan Kristus, tidak ada kuasa manapun yang bisa merebut engkau dari tangan Dia. Dan engkau akan dijamin keselamatan di dalam Kristus. Itu kepuasan yang begitu luar biasa, saudara. Jadi jangan kau merasa puas berdasarkan apa yang kau miliki, emas, berlian, rumah, mobil. Itu semua akan berlalu. Itu tidak bernilai kekal. Kepuasanmu karena engkau sudah dimiliki oleh Sang Penebus itu. Yang bisa memuaskan jiwamu terus-menerus memberikan penghiburan, itu Kristus. Dan kepuasanmu adalah ketika engkau misalnya sudah menjadi anak Allah melalui kelahiran baru. Dan disitulah engkau puas karena dosa-dosamu diampuni. Engkau merasa puas karena engkau punya sesuatu yang berbeda. Adalah engkau tidak lagi hidup di dalam satu nilai murka Tuhan. Engkau tidak lagi hidup dalam satu nilai bayang-bayang daripada kutuk. Engkau orang yang sudah diampuni. Itu kepuasanmu yang kedua. Karena engkau sudah menjadi anak Allah yang diperbarui. Puasanmu yang ketiga, engkau mendapatkan satu kepercayaan untuk melayani Dia sebagai Tuhan, sebagai penebusmu. Maka pada waktu engkau merasa berharga di mata Tuhan, seperti biji mata Tuhan yang dekat dengan Tuhan, engkau tuh sangat berharga. Nah, waktu engkau merasa puas untuk bagian ini, saudara, itu adalah menunjukkan engkau orang yang rohani sekali. Engkau orang yang saleh sekali. Sehingga engkau tidak akan terus-menerus dihantui dengan pencobaan dunia untuk punya segala sesuatu yang besar. Baik harta, baik kekuasaan, baik kenikmatan, baik apapun juga. Semua itu fana. Bapak Saudara bisa bayangkan. Apa yang sering menyulitkan hidup kita? Bapak Saudara coba jawab di rumah, baik di sini. Apa yang sering menyulitkan kita? Kedua, apa yang sering menggelisahkan kita? Ya. Apa yang paling sering menyulitkan kita? Apa yang paling sering menggelisahkan kita? Ketiga, apa yang paling sering membuat kita akhirnya merasa tidak puas? Yaitu ketika kita dihantui seperti Salomo. Mau punya segala sesuatu yang hebat, istri yang banyak, biduan-biduan wanita penghiburan yang begitu hebat, harta yang begitu berkelimpahan, pertanian begitu hebat, pertahanan begitu hebat. Dan kalau itu semua nggak tercapai, saudara, dalam jati diri kita, kita masih orang gagal. Kita menjadi orang gagal. Kita belum berhasil. Kita belum berhasil. Jadi dalam bagiannya, saudara, kita sebagai orang Kristen kadang-kadang malu loh. Sebagai hamba Tuhan kadang-kadang juga merasa malu. Kalau misalnya kita punya jemaat, punya orang-orang kita gembalakan, masih dihantui, masih dibayang-bayang, berdasarkan self-image, kalau dia tidak kaya secara materi, dia tidak sukses secara kekuasaan, maka dia belum disebut jadi orang. Akhirnya nanti pelan-pelan,
Orang ini bisa jatuh dalam dosa ketika setan mempengaruhi dia. Ketika kesempatan itu ada, pasti dia bisa korupsi dan manipulasi. Jadi dalam bagian ini saudara, saya ulangi. Yang kadang-kadang suka menyulitkan kita pertama. Yang menggelisahkan kita. Merasa kita belum berarti tidak puas. Karena kita meletakkan satu nilai standar. Satu kanon hidup yang bukan daripada Tuhan. Dan akhirnya kita membangun jati diri kita berdasarkan daripada apa kata dunia, apa kata nilai orang-orang materialisme, apa kata orang-orang sekularisme. Kita lupa berdasarkan membangun jati diri berdasarkan apa kata Alkitab.